Selamat pagi, teman-teman. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Ilmu Gizi dan Pangan, ya, di mana hari ini kita akan belajar mengenai metabolisme dasar dan kebutuhan energi. Harapannya, setelah selesai mata kuliah ini, teman-teman nanti bisa menjelaskan mengenai apa itu BMR, TEE, faktor aktivitas, serta teman-teman dapat menghitung energi kebutuhan sehari-hari. Yang pertama, apa itu, tujuan pembelajaran kita? Ya. Kita akan memahami konsep mengenai metabolisme, ya. Kita akan belajar soal BMR, TEE, ya. Kemudian faktor aktivitas, dan teman-teman belajar melakukan perhitungan kebutuhan energi sederhana. Apa itu metabolisme? Karena mata kuliah ini soal metabolisme, maka teman-teman harus tahu mengenai metabolisme itu sendiri. Ya. Metabolisme dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya anabolisme, yang berikutnya adalah katabolisme. Anabolisme ini berarti pembentukan, penyusunan. Penyusunan apa? Molekul kompleks dari molekul sederhana. Dan ini membutuhkan energi. Apa contoh dari anabolisme itu? Misalkan pertumbuhan, penambahan berat badan, ya, itu anabolisme. Itu butuh energi. Disusun dari yang molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Kemudian yang kedua adalah katabolisme. Apa itu katabolisme? Katabolisme berarti pemecahan. Pemecahan apa? Molekul yang kompleks menjadi molekul sederhana. Ini kebalikan dari anabolisme tadi. Kalau katabolisme ini adalah memecahkan, ya, memecahkan molekul dari yang kompleks ke sederhana dan melepaskan energi. Kalau tadi membutuhkan, kalau anabolisme membutuhkan energi, kalau katabolisme itu melepaskan energi. Energi diukur dalam satuan kilokalori atau kilojoule. Itu alasannya energi yang dibutuhkan dan energi yang dikeluarkan itu adalah panas. Karena satuannya adalah kilokalori dan atau kilojoule. Energi utama apa? Sebagai sumber anabolisme, ya, atau sebagai kata yang dikatabolisme, itu adalah karbohidrat, lemak, protein, dan sebagian dari alkohol, sebagian kecil dari alkohol, golongan-golongan alkohol. Kebutuhan energi. Kebutuhan energi merupakan jumlah energi yang kita butuhkan, kita perlukan saat kita hidup. Ya. Ada empat, ada empat kebutuhan energi dasar yang harus kita penuhi. Yang pertama, energi untuk fungsi dasar kehidupan. Kita mengenalnya dengan BMR, metabolic dan basal atau basal metabolic rate. Ya, jadi lebih ke arah energi dasar. Ya, energi dasar. Energi dasar ini apa? Ya, untuk bernapas, untuk detak jantung. Ya, ini energi dasar yang dibutuhkan. Lalu ada namanya PAEE. Apa itu PAEE? PAEE itu adalah physical activity energy expenditure. Ya, jadi kebutuhan atau aktivitas fisik sehari-hari atau energi yang digunakan untuk aktivitas fisik sehari-hari. Aktivitas fisik itu apa sih? Jalan, ya, bekerja, olahraga, duduk, itu termasuk aktivitas fisik gitu ya.
Kemudian yang ketiga, energi untuk proses pencernaan dan metabolisme makanan. Ini kita kenalnya dengan TEF atau efek termik makanan atau thermic effect of food. Nah, ini bagian mana? Ini ya energi yang digunakan untuk mencerna makanan, untuk menyerap makanan. Lalu ada juga energi khusus yang digunakan untuk apa? Untuk pertumbuhan, untuk kehamilan, untuk menyusui. Kalau kayak saya gini, apakah masih bisa bertumbuh? Saya rasa saya sudah tidak. Makanya jatuhnya melar, ya, kelebihan energi. Tapi untuk teman-teman yang usianya masih 20 tahun, ya, atau kurang gitu, 19-an gitu, kebutuhannya ini untuk pertumbuhan energinya. Masih untuk pertumbuhan sampai umur 30-an. Lalu apa komponen dari energi? Komponen kebutuhan dari energi. Yang pertama, kita ngomongkan BMR. BMR tadi adalah energi minimum untuk mempertahankan fungsi dasar dalam keadaan istirahat, bernafas, sirkulasi, fungsi organ vital. Itu pakainya BMR. Ini dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, berat badan, status gizi, suhu lingkungan, hormon. Ya, dipengaruhi oleh itu. Umur saya 30-an, Anda 20-an, pasti sedikit berbeda nih BMR-nya. Saya laki-laki, Anda perempuan, pasti sedikit berbeda juga. Kita sama-sama laki-laki nih, tapi beda umur, beda berat badan, pasti beda juga. Umumnya, kebutuhan energi totalnya adalah 60-70% untuk BMR. Lalu yang berikutnya, komponen kebutuhan energinya adalah untuk TEF, ya, thermic effect of food, di mana kebutuhan ini adalah untuk mencerna makanan, untuk menyerap makanan, untuk memetabolis nutrien. Ya. Ini adanya di lambung, usus, kayak gitu ya, menyerap. Ya. Ini kebutuhannya berapa sih? Plus minus 10% dari kebutuhan total energi. Lalu yang berikutnya adalah PAEE atau physical energi, aktivitas energi, ya, expenditure. Ini energi yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti olahraga, bekerja, berjalan. Ya. Kebutuhannya bervariasi 15-30% dan juga bergantung gaya hidup. Kalau Anda itu sukanya santai-santai, ya kan berbeda dengan teman Anda yang sukanya jalan. Total energi expenditure ini ada rumusnya atau TEE ini, di mana BMR ditambahkan dengan TEF ditambahkan dengan PAEE. Ya, jadinya TEE. Lalu yang berikutnya adalah faktor aktivitas atau PAL atau physical eh, activity level. Ini hubungannya dengan apa? Dengan kegiatan aktivitas Anda sehari-hari. Ada dibagi menjadi 4, sangat ringan. Sangat ringan itu tidak bergerak. Duduk santai, rebahan. Itu dihitungnya adalah 1,2. Ringan, kegiatan ringan. Kegiatan ringan itu seperti apa? Ya sedikit olahraga lah, cuman jalan-jalan gitu. Ya, kebutuhannya berapa sih kalau kalau PAL-nya ringan? Ya, 1,4 sampai 1,6. Kalau aktivitas sedang itu seperti apa? Kerja fisik, kerja fisik, angkat beban, angkat ini, pindah ke sana, pindah ke sini. Ya, itu olahraga ya 3 sampai 5 kali seminggu, Pak. Itu sedang, Mas ya. Ya. Itu kisaran PAL-nya adalah 1,7 sampai 1,9. Sedangkan PAL yang berat atau biasanya ini kerja fisik berat itu seperti apa? Kayak kita jadi kuli misalnya. Nah, itu kerja fisik berat tuh. Oh, nguli. Olahraga intens, atlet yang harus tiap menit lari. Nah, ini. PAL-nya berapa? Itu 2,0 sampai 2,4.
Untuk menghitung kebutuhan energi ada rumusnya. Ada dua rumus. Yang pertama adalah eh, dengan Harris Benedict, dan ada yang dengan FAO, WHO, atau UNO. Ini praktis hanya untuk latihan. Untuk rumus Harris Benedict, ini bisa kita hitung. Dan ini banyak kita gunakan. Pria dan wanita dibedakan, ya. Kalau laki-laki itu 88,36, kalau perempuan itu 447,6. Pak, kok beda, Pak? Kami yang perempuan ini kok lebih banyak, Pak, ya. 400 dengan laki-laki, ya. Ini bergantung dari fisik tadi itu, ya. Tapi nanti faktor yang lain akan juga sedikit berbeda. Kalau laki-laki berat badannya nanti dikalikan 13,4, tinggi badannya dikalikan 4,8, sedangkan perempuan berat badannya hanya dikalikan 9,2, sedangkan tinggi badannya 3,1. Untuk umur juga beda, kalau laki-laki itu 5,7, kalau perempuan itu 4,3 dikalikan usia. TE ini gimana? TE ini adalah nanti BMR dikalikan dengan PAL. PAL-nya yang mana? Yang tadi itu dikalikan dengan aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisiknya mana? Oh, yang mana nih? Mau pakai yang sedang, ringan, atau yang berat, atau sangat ringan. Sedangkan untuk WHO, kemudian FAO, dan UNO, ini praktis hanya untuk latihan saja. Kalau laki-laki dewasa itu kira-kira nih kebutuhan energinya itu 30 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Jadi tinggal ngalikan aja berat badannya berapa, nanti tinggal dikalikan gitu. Tapi juga bergantung aktivitas. Begitu pula dengan perempuan itu 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Ini ada contoh kasusnya, ya. Laki-laki mahasiswa usia 20, ya. Usia 20 tahun, berat badannya 60 kilogram, tinggi badannya adalah 170 cm. Aktivitasnya sedang, oh berarti kalau sedang itu dia masih olahraga lah dikit-dikit, ya. Mungkin 3 kali seminggu. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama dihitung BMR-nya. BMR-nya tinggal dikalikan, dimasukkan ke rumus 88,36 ditambah 13,4 kali berat badannya adalah 60, ditambah 4,8 kali tinggi badannya adalah 170, ya. Dikurangi dengan 5,7 dikali 20, dikali usianya 20. Setelah dihitung hasilnya adalah 1.594,36 kilokalori per hari. Ya, gitu. Hanya karena dia tadi ada aktivitasnya tadi sedang, dengan perhitungan adalah 1,75, maka eh, dikalikan dengan 1,75 hasilnya adalah 2.790 kilokalori per hari. Jadi kebutuhannya dia itu adalah 2.790. Hanya sekarang nanti ini akan urut nih ke belakang. Makanya nanti hitung apakah sesuai 2.700 ataukah kurang. Kalau berlebih jatuhnya menimbun energi, ya, ditimbun. Kalau kurang jatuhnya apa? Kekurangan energi, ambil dari yang ada di tubuh. Ada tugas untuk kalian, silakan hitung kebutuhan energi Anda, kemudian catat berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, ya. Lalu kalikan dengan faktor aktivitas, ya, pilih faktor aktivitasnya, PAL-nya. Pak, saya nggak tahu nih Pak faktor aktivitasnya, lah kira-kira saja. Kalian masuk mana? Sangat ringan, kalian biasa rebahan. Ya sudah, kalau rebahan ya hitung aja tuh, kalikan berapa tadi itu, ya. Atau ringan, kalian masih ada aktivitas ringan atau sedang. Tiap hari saya itu jalan kaki, Pak, ke kampus, Pak. Rumah antara kosan dengan kampus itu jaraknya adalah 5 kilo, Pak. Saya jalan kaki. Wah, itu sudah termasuk sedang tuh. Ya. Nih, hitung. Kemudian hitung BMR-nya, lanjutkan hitung TEE-nya.
Bandingkan dengan angka kebutuhan gizi di Indonesia. Pak, saya nggak tahu AKG gimana. Cari, ada tabel AKG. Bandingkan. Umur kalian berapa, berat badan kalian berapa, dan seterusnya nanti dibandingkan. Oh, kebutuhan kalian segini, kebutuhanmu segini. Ya, bandingkan. Ini, hitung. Kerjakan di Google Classroom. Nanti ada waktunya. Kemudian yang berikutnya, setelah Anda tahu nih kebutuhan energi kalian tadi, ya, setelah Anda tahu, sekarang silahkan dituliskan, eh, buat analisis singkat sebanyak minimal, itu minimal ya 250 kata. Apakah selama ini energi kalian, misalkan tadi yang 2.700 itu sudah tercukupi dengan pola makan harian? Oh sudah Pak, alasannya. Cari alasan apa? Pak, saya nggak tahu Pak cara ngitungnya. Kebutuhan energi saya, oh tadi energi sudah nih. Saya nggak tahu Pak, makanan saya. Cari tahu. Kemudian sebutkan nih makanan-makanan apa sih yang selama ini menjadi penyumbang energi kalian, terutama yang sangat besar. Kapan hari itu kan sudah saya minta membuat makanan selama 1 minggu ya. Nah itu bisa loh dilihat lagi. Atau sekarang sudah berubah, kemarin yang sakit sekarang sudah sehat. Oke, ya. Jadi ini tugasnya, silakan dikerjakan teman-teman. Silakan cek Google Classroom, semuanya diupload di Google Classroom. Sekian perkuliahan kita hari ini. Selamat mengerjakan dan selamat pagi.